makanan sisa. Kemarin aku seharian tak masuk kerja, dan pagi ini aku akan berangkat kerja lagi. Aku kini lega karena sudah ada Fadil yang menemani dan menjaga ibu. Dek, Mbak berangkat kerja dulu. Tolong temani ibu, jangan kemana-mana. Ucapku berpesan lalu melangkah pergi. Aku sengaja berangkat pagi sekali. Sampai di toko, keadaannya masih tertutup. Riana, kenapa pagi sekali datangnya? Ucap Pak Kasmir heran. Iya Pak, saya sengaja datang pagi sekali karena ingin meminta maaf pada Bapak. Kemarin saya janji sebentar izinnya, tahu-taunya saya tak masuk kerja. Ucapku. Oh, itu. Tak perlu khawatir. Saya lebih mengerti. Ucap Pak Kasmir santai. Aku pun membantu Pak Kasmir membuka toko yang walaupun jam kerjaku masih setengah jam lagi. Ayo, kita sarapan dulu. Ajak Pak Kasmir. Makasih Pak, saya sudah sarapan di rumah. Ucapku menolak padahal aku belum sarapan pagi. Ayo, jangan menolak rezeki. Ucap beliau memaksa. Aku pun mengekor dari belakang masuk ke rumah Pak Kasmir. Rumah yang begitu mewah dan rapi. Di meja makan sudah tersedia berbagai macam menu memenuhi meja. Ada Bagas anak Pak Kasmir dan ibunda beliau yang sudah menunggu di meja makan. Aku disambut hangat oleh keluarga Pak Kasmir dan dipersilahkan untuk duduk. Melihat makanan yang ada di atas meja, aku jadi teringat dengan ibu dan adikku Fadil. Mataku mulai berembun sambil menyuapi nasi itu ke dalam mulutku. Ayo makan yang banyak, nak. Sapa ibunda Pak Kasmir. Iya, Bu. Ucapku tersenyum. Usai sarapan, aku langsung membantu ART Pak Kasmir untuk membereskan piring yang kotor di atas meja. Sebenarnya Pak Kasmir melarangku untuk mencuci piring. Aku tetap kekeh untuk melakukannya. Bu, sisa nasi dan lauk ini diletakkan di mana? Ucapku menyisihkan. Biasanya kami buang. Ujar ART itu. Jangan dibuang, Bu, sayang. Kalau diizinkan, saya ingin bawa pulang ke rumah. Ucapku. Enggak apa-apa bawa makanan sisa. Tanya ART rada tak enakan. Enggak apa-apa, Bu, dibandingkan dibuang, mubazir. Ucapku jujur. ART itu pun membungkuskan nasi dan lauk itu untukku. Usai membereskan meja dan membersihkan piring. Kesempatanku yang 10 menit lagi untuk mulai bekerja, kugunakan terlebih dahulu mengantarkan nasi untuk ibu dan Fadil. Sampai di rumah, aku mendapati Fadil yang sedang menyisir rambut ibu. Bu, Dek, makanlah. Ini ada rejeki buat sarapan. Ucapku. Aku sengaja menyisakan dan tak memakan ayam dan ikan goreng yang diletakkan di piringku oleh Bagas tadi, agar ibu dan Fadil bisa menikmatinya. Makasih, Mbak. Insya Allah, jika Fadil sudah sembuh, Fadil akan ikut bekerja membantu Mbak. Ucap Fadil semangat. Biar Mbak saja yang bekerja, Dek. Kamu cukup jagain ibu. Ucapku. Mbak, laki-laki itu tulang punggung. Biar Mbak yang menjaga ibu, Fadil yang bekerja. Ucap Fadil kekeh. Untuk saat ini biar Mbak yang terlanjur bekerja, Dek. Lagi pula deket sini belum ada lowongan untuk laki-laki. Jelasku. Fadil pun mengalah dan tak lagi kekeh bersemangat seperti tadi. Setelah mengantarkan nasi, aku pun kembali ke toko untuk melanjutkan pekerjaanku. Belum sempat masuk ke toko, aku sudah dihadang oleh Bagas anaknya bosku. Kamu membawa nasi dari rumahku? Tanyanya tanpa basa-basi. Iya, sayang dibuang.
Jawabku gugup. Maaf. Ucapku menundukkan kepala. Siapa namamu? Tanyanya datar. Riana, Mas. Jawabku. Tidak usah panggil Mas. Sepertinya kita seusia. Panggil saja saya Bagas. Ucapnya mengulurkan tangannya. Riana. Ucapku menangkupkan kedua tanganku. Bagas hanya tersenyum menanggapiku. Aku pun permisi untuk bekerja. Dan kulihat Bagas juga pergi berangkat kuliah dengan mobilnya. Seperti biasa, aku langsung mengerjakan tugasku melayani pembeli yang mulai ramai. Barang belanjaan mereka aku masukkan ke dalam kotak dus dengan teliti. Cie, yang disapa pagi-pagi sama anak bos. Goda Wina. Apaan sih, Win? Ucapku tak suka. Heh, jangan ngegosip kerjaannya. Selesaikan pekerjaan kalian dengan baik. Dan kamu anak baru, jangan keganjenan cari perhatian. Ucap April judes. Tuh kan, April sepertinya kalah saing denganmu. Makanya dia cemburu sama kamu. Ucap Wina berbisik di telingaku. Aku tak menanggapi ucapan Wina lagi dan fokus untuk bekerja. Azan zuhur sudah berkumandang. Kami menghentikan aktivitas dan beristirahat. Setelah nasi kotak dibagikan seperti biasa, aku tetap pulang ke rumah. Riana, kok kamu gak pernah makan bersama kita di sini? Tanya Wina ingin tahu. Maaf Win, aku harus menengok ibu dulu. Beliau sudah sepuh. Jawabku dan bergegas melangkahkan kaki untuk pulang. Sesampainya di rumah, kudapati Fadil yang sedang makan siang bersama ibu. Aku heran melihat 2 kotak nasi baru di hadapan ibu dan Fadil. Mbak Riana. Kebetulan Fadil dan ibu lagi makan. Ayo Mbak. Ajak Fadil. Aku pun membuka nasi kotakku yang dibagikan toko. Sambil menikmati makanan, pikiranku kemana-mana. Memikirkan siapa yang memberikan nasi kotak itu pada keluargaku. Usai makan, tak sabar rasa menunggu lagi, dan aku pun menanyakannya pada Fadil. Dek, siapa yang nganterin nasi kotak ini? Tanyaku penasaran. Tadi bocah yang nganterin ke sini. Katanya Mbak Riana yang nyuruh. Jawab Fadil. Mbak. Ucapku menggaruk-garuk kepala yang tak gatal karena merasa bingung. Tanpa bertanya lagi, aku pun masuk ke dalam rumah guna melaksanakan ibadah zuhur. Usai sholat, aku pergi lagi ke tempat kerja. Riana, kamu sudah muncul lagi. Tahu nggak, tadi Bagas nyariin kamu. Sapa Wina. Cariin? Buat apa? Tanyaku heran. Tahu ah. Jawab Wina sambil mengangkat bahunya. Aku dan Wina kembali bekerja lagi memasukkan barang belanjaan pembeli. Riana, tolong masukkan barang-barang ini ke dalam kardus besar. Perintah Pak Kasmir. Baik Pak. Ucapku sembari mengambil barang-barang yang dimaksudkan bosku. Terima kasih banyak Pak Dokter atas kunjungannya ke sini. Ucap Pak Kasmir kepada pelanggan tetap beliau. Om bisa saja. Gak usah terlalu formal manggilnya. Panggil saja Lutfi. Ucap pelanggan tersebut dengan gerai tawa. Suara itu sepertinya tak asing bagiku. Aku pun membalikkan tubuhku. Dan benar saja, dia adalah Dokter Lutfi. Riana, apa barangnya sudah dimasukkan semuanya? Panggil Pak Kasmir. Nampak wajah Dokter Lutfi mengernyitkan dahi. Saat barang itu kubawa ke kasir, Dokter Lutfi tersenyum menyapaku. Riana, kamu kerja di sini? Tanya Dokter Lutfi. Iya dok. Jawabku. Nak Lutfi kenal dengan karyawan saya? Tanya bosku Pak Kasmir. Iya om,
Kebetulan waktu itu Ibu Riana dirawat di rumah sakit dan beliau adalah salah satu pasien yang Lutfi tangani. Jelas Dokter Lutfi, Oh, ucap Pak Kasmir manggut-manggut. oh ya. Gimana kabar Ibu Muriana? Tanya Dokter Lutfi. Alhamdulillah ibu sehat walafiat, Dok. Ucapku. Syukurlah. Ucap Dokter Lutfi sembari membayar belanjaannya pada April. Setelah Dokter Lutfi pamit, Wina menghampiriku dan mulai menggodaku lagi. Beruntung banget kamu, Riana, dikelilingi oleh pria tampan, mapan, baik, dan kaya. Tahu nggak, Riana? Dokter Lutfi itu adalah langganan sejak dulu di toko ini. Beliau selalu membeli kebutuhan ibunya di sini. Tutur Wina. Itu cuman kebetulan aja, Win. Ucapku menanggapi Wina biasa saja. Menurutku wajar kalau pria baik-baik mendekati kamu, Rin. Kamu itu gadis yang spesial. Dan aku saja mengakuinya kalau inner beauty-mu mengalahkan si Judes di kasir itu. Cantik sih, cuman gak punya inner beauty kayak kamu. Ucap Wina ceplas-ceplos. Aku yang menanggapi Wina hanya bisa tersenyum dan menepuk bahunya agar berhenti membicarakan kejelekan orang lain. Bab 13. Rumah kami disita. Sudah sebulan ini aku bekerja dengan Pak Kasmir. Dan ini adalah pertama kalinya aku gajian. Uang gajiku tak dikurangi sedikit pun oleh Pak Kasmir. Ketika aku menanyakan perihal hutangku waktu itu dan ingin membayarnya, Pak Kasmir malah menolaknya dan sudah menganggap uang pinjaman itu sebagai sedekah kepadaku. Aku sangat bersyukur mendapatkan bos baik seperti Pak Kasmir. Sebelum pulang, terlebih dahulu aku berangkat ke toko untuk membeli beras dan kompor beserta gasnya, agar memudahkanku untuk memasak. Uang 1.500.000 kupergunakan dengan sebaik mungkin. Sampai di toko, aku mencari barang yang kuperlukan dengan harga yang paling murah. Setelah menemukannya, aku langsung pulang ke rumah. Tak lupa aku menyempatkan diri membeli sehelai daster untuk ibuku. Dalam perjalanan pulang, tak hentinya aku bersyukur kepada Tuhan atas nikmat dan rezeki yang diberikan padaku. Wajah sumringah ibu dan Fadil melihat kepulanganku membawa barang. Dengan sigap, Fadil membantuku menurunkan belanjaanku. Tak lupa aku membagikan sedikit rezekiku pada para tetangga terdekat. Meski tak seberapa, namun sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Alhamdulillah ya, Nak Riana. Semoga Allah mempertemukanmu dengan jodoh yang terbaik. Doa tetanggaku. Amin. Jawabku mengaminkan doa tersebut. Fadil pun memasang kompor yang baru kubeli. Tanpa kendala, kompor pun bisa langsung digunakan. Aku mulai memasak beras yang kubeli di toko Pak Kasmir dan memasak lauk sekaligus. Sengaja aku membeli kompor yang 2 tungku agar mempercepat aktivitasku di dalam dapur. Setelah masakan kelar, aku pun mengambil air wudhu untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Usai sholat, kami pun menikmati menu makan malam buatan tanganku sendiri. Selama sebulan ini, dermawan misterius yang selalu memberi kami makan hari ini, tumben tak memberi kami nasi lagi. Aku curiga, jika sang dermawan misterius itu sangat mengetahui kesusahan dan sangat dekat dengan kami. Aku hampir lupa mengenakan daster baru untuk ibu. Padahal niatnya, tadi sepulang dari membeli barang, aku langsung memakaikan daster itu usai ibu mandi sore. Bu, ini untuk ibu. Maaf, Riana hanya bisa membeli 1 helai saja. Ucapku sembari mengenakan daster itu ke tubuh ibu. Ibuku cantik sekali. Puji Fadil. Makasih, Nak. Ucap ibu malu-malu sembari tertawa karena dipuji Fadil.
Melihat ibu yang salah tingkah membuat aku dan Fadil menjadi gemas. Hingga pipi ibu yang sudah keriput itu menjadi sasaranku dan Fadil untuk mencubitnya dengan lembut. Maaf ya dek, lain kali gaji mbak kedua kalinya mbak akan membelikan baju untukmu. Ucapku sedih. Mbak, Fadil tak apa-apa. Mbak sudah bisa membeli kompor saja, Fadil sudah sangat bahagia. Ucap Fadil tulus. Hari ini toko Pak Kasmir sengaja ditutup. Beliau dan keluarganya akan menghadiri acara keluarga di Bogor. Jadi kami para karyawan juga ikut libur bekerja. Sekitar jam 10 pagi, 2 orang pria yang pernah datang waktu itu datang bertamu ke rumah. Ada apa ya Pak? Tanyaku. Kami kesini menagih angsuran yang sudah nunggak selama 3 bulan lebih. Jawab pria itu. Maksud Bapak? Tanya Fadil bingung. Begini Mbak, Dek. Sertifikat rumah ini telah digadai ke bank oleh Ibu Rahmi dan suaminya. Ucap pria itu. Apa? Kok bisa Pak? Sementara sertifikat rumah ini atas nama ibu saya. Ucapku heran. Tapi waktu itu, Ibu Mbak juga yang setuju dan ini bukti sidik jari jempol beliau sebagai pengganti tanda tangan. Ucap pria itu sembari memperlihatkan bukti surat persetujuan. Pak, ini penipuan namanya. Ibu saya tidak mengerti apa-apa dan hanya dibodohi oleh kakak saya. Ucapku tak percaya. Ini juga bukti saksinya saudara Mbak juga yang bernama Imran. Dan di sini, secara sadar dan tanpa paksaan, Ibu Dijah melakukan perjanjian ini. Bagaimanapun Mbak mengelak, kami tetap akan menang karena kami punya bukti lengkap. Di sini juga tertulis jika dalam tempo 3 bulan tak membayar angsuran, maka rumah ini kami sita selama uang itu belum kami terima. Ucap pria itu dengan tegas. Aku dan Fadil saling memandang seolah tak bisa berbuat apa-apa. Kemana aku harus mencari Mbak Rahmi untuk menyelesaikan semua ini? Mereka sungguh jahat dan tega. Tak terasa bulir bening itu mengalir di pipiku. Begitu juga dengan Fadil. Wajahnya begitu emosi bercampur sedih. Kedua pria itu hanya memberi kami waktu dalam seminggu untuk membayar uang angsuran yang menunggak sebanyak 6 jutaan lebih. Dari mana aku akan mencari uang sebanyak itu? Mbak, Fadil akan mencari keberadaan Mbak Rahmi dan meminta pertanggungjawabannya. Dari dulu saudara sulung kita itu tak pernah berubah. Selalu saja menyusahkan ibu. Ucap Fadil emosi. Beruntung saat pria itu datang, ibu tertidur nyenyak di dalam kamar. Hingga tak ikut mendengarkan jika rumah ini telah disita bank. Pantas saja waktu itu tingkah Mbak Rahmi dan Bang Jamal terlihat sangat aneh dan mencurigakan. Apalagi Bang Imran juga ikut dalam permainan Mbak Rahmi. Mereka begitu sangat tega. Dek, sebaiknya kita datangi rumah mertuanya Bang Imran. Karena waktu itu Mbak Rahmi bilang Bang Imran tinggal di sana. Ucapku pada Fadil. Biar Fadil sendiri yang pergi, Mbak. Mbak jaga ibu di rumah. Ucap Fadil. Baiklah, ucapku setuju. Siang itu juga, Fadil berangkat ke rumah mertuanya Bang Imran. Namun usaha Fadil nihil. Rupanya Bang Imran tak pernah menginjakan kaki di rumah mertuanya. Dan mertuanya pun tak tahu kemana Imran membawa putrinya tinggal. Bang Imran dan Mbak Rahmi sudah merencanakan semua ini matang-matang. Saat ini, yang ada di pikiranku adalah mencari informasi di mana Mbak Rahmi sekarang berada. Aku mencoba menanyakan keberadaan Mbak Rahmi pada teman-teman Mbak Rahmi di komplek. Namun tak ada satupun dari mereka yang mengetahui di mana kakak sulungku itu tinggal. Waktuku tinggal 1 hari lagi memikirkan bagaimana agar rumah ini tak jatuh pada bank. Uang yang kupegang sebesar 500.000 sisa gajiku tak mungkin kuserahkan pada petugas bank itu. Riana, Fadil,
Kalian akhir-akhir ini terlihat gelisah sekali. Ada apa, Nak? Cerita sama ibu. Ucap ibu memperhatikan aku dan Fadil. Seorang ibu mungkin bisa menyimpan rahasia di depan anak-anaknya. Namun seorang anak takkan mampu menyimpan rahasia di depan ibu mereka. Karena rasa, perasaan peka dan firasat seorang ibu sangatlah tajam dan tak bisa untuk dibohongi. Itulah salah satu rahmat Allah yang dilimpahkan pada seorang yang bergelar ibu. Ibu, doakan kami agar selalu dimudahkan menjalani hidup. Ucapku berharap. Tanpa diminta pun ibu akan selalu mendoakan kalian, Nak. Ucap ibu tulus. Ibu tahu kalian merahasiakan sesuatu dari ibu. Namun ibu tak tahu itu apa. Ibu tak memaksakan kalian untuk bercerita. Apapun masalah kalian, berdoalah dan pasrahkan pada Allah agar semuanya dimudahkan. Ucap ibu sangat bijaksana. Mendengar pesan ibu, hatiku yang gelisah kini agak lega. Kalaupun rumah ini akan disita oleh bank nantinya, setidaknya aku sudah berusaha untuk mempertahankannya. Namun kembali lagi, jika rumah ini bukan rezeki kami untuk ditinggali lagi, maka Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang tak kami ketahui.